Di saat sebagian pembalap mulai angkat gas, ada satu yang justru makin nekat. Bukan karena ceroboh, tapi karena yakin. Veda Ega Pratama. Lintasan di Brazil saat itu benar-benar jauh dari kata ideal. Kotor, licin, bahkan sempat tergenang air. Kondisinya bikin banyak rider kehilangan grip dan kehilangan kepercayaan diri. Beberapa mulai bermain aman, beberapa lagi malah out dari trek. Tapi Veda, dia malah terlihat seperti menemukan rumahnya. Balapan belum mulai, tapi sinyal bahaya sudah dikirim. Sejak sesi latihan, Veda langsung tampil beda. Bukan cuma cepat, tapi konsisten di kondisi yang bikin orang lain mikir 2 kali buat ngegas. Yang lain sibuk cari grip, Veda sibuk cari celah buat ngebut. Menariknya, salah satu yang jadi korban tekanan adalah pembalap Spanyol Brian Uriarte. Nama yang biasanya kuat, kali ini justru terlihat kesulitan. Dia mencoba mengikuti ritme Veda, terjatuh saat mencoba mengejar. Dan di situ semua mulai sadar, ini anak gak main-main. Yang bikin beda bukan cuma kecepatannya, tapi cara dia membaca lintasan. Di trek yang licin kayak gitu, banyak pembalap kehilangan arah. Tapi Veda justru terlihat tenang, stabil, bahkan seperti sudah hafal karakter trek sejak lama. Padahal, ini masih adaptasi. Lucunya gini, kalau pembalap lain mungkin mikir, wah licin nih, hati-hati dulu deh. Veda malah kayak, licin? Oke, berarti bisa beda dari yang lain. Pembalap asal Gunung Kidul ini memang punya sesuatu yang nggak semua rookie punya, feeling. Feeling terhadap motor, feeling terhadap lintasan, dan yang paling penting, feeling kapan harus gas, kapan harus nahan. Usianya baru 17 tahun, statusnya rookie. Tapi cara balapnya, kayak pembalap yang udah lama di level ini. Nggak panik, nggak over, tapi tetap berani. Itu kombinasi yang berbahaya. Bersama Honda Tim Asia, Veda sekarang bukan cuma sekedar ikut meramaikan grid. Dia mulai jadi patokan. Ritmenya diikuti, gaya balapnya diperhatikan, dan secara perlahan, dia mulai mengubah peta persaingan. Hasil di sesi latihan ini bukan cuma soal waktu lap, tapi soal pesan. Pesan ke semua rival, kalau mau menang, kalian harus siap lawan saya. Yang bikin makin gila, ini semua terjadi di kondisi ekstrim. Biasanya rookie di situasi kayak gini bakal main aman. Tapi Veda justru tampil dominan. Bukan nekat, tapi terkontrol. Dan jujur aja, ini baru awal. Kalau dia bisa menjaga performa seperti ini sampai race nanti, bukan cuma podium yang mungkin diraih. Kemenangan sangat terbuka. Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa Veda, tapi berubah jadi siapa yang bisa menghentikan Veda. Karena di tengah lintasan yang kacau, di saat semua orang berjuang bertahan, Veda Ega Pratama justru melesat ke depan. Dan ya, Indonesia punya alasan besar untuk bangga. Sorotan kembali mengarah ke satu nama dari Indonesia menjelang race Moto3 di Brazil, Veda Ega Pratama. 2 hari sebelum lampu start padam, atmosfer mulai memanas. Namun bagi Veda, ini bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah panggung pembuktian. Datang dari Gunung Kidul, Veda tidak menempuh perjalanan jauh hanya untuk menjadi pelengkap grid. Ia membawa ambisi, membawa keberanian, dan yang paling penting, membawa keyakinan bahwa dirinya pantas bersaing di level tertinggi. Masih segar diingatan bagaimana ia mengguncang seri pembuka di Thailand. Tanpa banyak basa-basi, Veda langsung tampil agresif. Berani mengambil resiko, tajam saat menyerang, dan tenang ketika ditekan. Hasil finish 5 besar bukan sekadar angka di papan klasemen. Itu adalah sinyal keras untuk para rivalnya. Lebih mengejutkan lagi, ia mampu mengimbangi bahkan melawan pembalap-pembalap yang sudah lebih dulu dikenal. Nama-nama seperti David Almansa, Maximo Quiles, Valentin Perone, hingga Alvaro Carpe sempat merasakan ketatnya duel dengan pembalap muda Indonesia ini. Yang membuat banyak orang terpukau bukan hanya hasilnya, tapi cara Veda menjalani balapan. Ia terlihat matang, cerdas membaca situasi, dan tahu kapan harus menyerang atau bertahan. Sulit dipercaya bahwa ini adalah musim debutnya. Kini, cerita baru akan dimulai di Brazil. Lintasan yang akan digunakan kali ini tergolong baru.
Hampir semua pembalap berada di titik yang sama, minim pengalaman. Tidak ada yang benar-benar unggul dalam hal jam terbang di trek ini. Dan disitulah peluang terbuka lebar. Alih-alih terbebani, Veda justru melihat ini sebagai keuntungan. Sejak pertama kali melihat layout sirkuit, rasa antusiasnya langsung muncul. Trek dengan kombinasi teknis dan sektor cepat ini dianggapnya menantang sekaligus menyenangkan. Saya sangat menantikan balapan di Brazil. Trek ini baru untuk semua pembalap, dan dari yang saya lihat, layoutnya sangat menarik untuk balapan, ujar Veda. Modal kepercayaan diri juga ikut meningkat setelah penampilan solid di Thailand. Hasil tersebut menjadi suntikan semangat yang penting. Namun, Veda tetap berpijak pada realita. Ia paham betul bahwa setiap seri memiliki tantangan berbeda. Tidak ada jaminan hasil sebelumnya akan terulang dengan mudah. Karena itu, pendekatannya tetap sederhana, tapi penuh perhitungan. Mulai kuat sejak sesi awal, cepat memahami karakter trek, lalu berkembang secara konsisten di setiap kesempatan. Itu membuat akhir pekan jadi menarik, karena kami semua harus belajar dengan cepat dan menemukan racing line terbaik. Tambahnya, sesi free practice menjadi kunci awal. Di sanalah semua pembalap dipaksa beradaptasi dalam waktu singkat. Setiap detail lintasan, tikungan, titik pengereman, hingga perubahan elevasi harus dikuasai secepat mungkin. Kesalahan kecil bisa berakibat besar. Itulah mengapa Veda ingin langsung nyetel sejak awal. Tidak ada waktu untuk mencoba-coba terlalu lama. Ritme harus segera ditemukan. Setelah itu, tantangan berlanjut ke sesi kualifikasi. Posisi start akan sangat menentukan peluang saat race nanti. Dan satu hal yang pasti, Veda tidak datang dengan setengah hati. Ia siap mengeluarkan seluruh kemampuannya, bukan sekadar tampil, tapi benar-benar bertarung, memberikan segalanya, fisik, teknik, hingga mental. Di sisi lain, ekspektasi publik Indonesia terus meningkat, dukungan mengalir deras. Namun dalam perjalanan seperti ini, satu hal yang paling dibutuhkan adalah konsistensi dukungan apapun hasilnya. Karena sejauh ini, Veda sudah menunjukkan karakter yang kuat, tetap rendah hati, tetap fokus, dan terus berkembang. Perjalanannya masih panjang, setiap lap adalah pelajaran, setiap balapan adalah langkah menuju level yang lebih tinggi. Dan ketika hari itu tiba, saat lampu start di Brazil akhirnya padam, semua mata akan kembali tertuju pada satu sosok muda penuh potensi, Veda Ega Pratama. Akankah ia kembali membuat kejutan? Atau justru melangkah lebih jauh dari sebelumnya?